Ya, kembali lagi di Puja TV dan tentunya juga masih di Sawunanggro ya Pak ya. Nah, kali ini kita kembali masih dengan Bapak Amiruddin ST, Sawung Tebe ya. Dan sekarang kita ada di lokasi yang kedua, di mana ini terletak di Desa Sawang Tebe, Kecamatan Kawai 16, masih di Aceh Barat ya pastinya ya. Hari ini kita akan full ya jalan-jalan sambil menikmati dan juga berbincang dengan beliau ya. Bapak Amiruddin ST ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di bidang perikanan, pertanian dan juga peternakan ya. Baik nih Pak Amiruddin, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita sudah ada di Kawai 16 ya. Ini boleh cerita nih Pak, sepertinya aroma bawang nih. Iya. Di mana nih kita nih Pak? Ini kita coba untuk memecahkan mitos bahwa di Aceh Barat orang bilang nggak tumbuh bawang. Mitosnya seperti itu. Mitos seperti itu. Pada kenyataannya adalah Pak Amiruddin membuktikan bahwa bawang bisa hidup di Aceh Barat. Di Aceh Barat. Oke. Noted ya. Ya. Nah, ini mitos. Mitosnya. Yang selama ini kita lihat pemerintah Aceh membagi bawang merah itu hanya sebelah utara aja sama. Tidak ada pernah bantuan bibit bawang untuk Barat Selatan. Maka kita buktikan pada hari ini bahwa bawang merah bisa hidup di Aceh Barat. Nah, kalau ini sendiri sudah berapa lama sih Pak hadir di sini? Ini kita coba dari bulan 8 kemarin, kita olah tanah, kita cari Paftoran, kita ketemu dengan kawan Zulfikar, termasuk Pak Jiri yang dari IPB Bogor, S2 mereka. Kami pecahkan bagaimana kita budidaya bawang merah di Aceh Barat. Jadi bulan 8 kemarin 2020 ya Pak ya? Iya. Dan ini masih singkat sekali Pak waktunya, belum 1 tahun loh kan? Belum. Ini perdana, panen perdana ini. Perdana, tapi Anda juga bisa melihat nih rekan Puja TV, suasananya juga udah banyak sekali kan. Bawang yang memang ini sudah bisa dipanen ya Pak ya? Bisa dipanen langsung. Ya, dan juga di belakang kami sudah ada juga para pekerja harian dan juga pekerja tetap ya Pak ya. Dan ini juga diambil para pekerjanya asli dari Sawung Tebe. Sawung Tebe ya. Sawung Tebe ya. Ini asal muasal dari Bapak Amiruddin ST yang pastinya. Pak, ini kan kondisi pandemi. Kita juga nggak tahu sih sampai kapan nanti pandemi ini akan berakhir. Tapi yang kita lihat bahwasanya dikala perusahaan-perusahaan besar yang memang harus gulung tikar, tapi ternyata seorang Bapak Amiruddin ini mampu untuk membuktikan bahwasanya saya ini bisa bangkit loh. Nah, seperti apa sih tantangan dan juga rintangan jatuh bangun Bapak kembali membangkitkan perekonomian yang ada di Aceh Barat nih Pak? Maka dalam pandemi ini kita coba paling sektornya kita lihat adalah dalam ketahanan pangan. Komoditi yang kita tawarkan adalah seperti bawang merah. Itu adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau seandainya kita bermain di sektor jasa, perhotelan dan pariwisata, ini agak lesu hari ini kita lihat. Karena COVID, orang luar pun nggak bisa masuk kemari. Itu kan jadi persoalan. Nah, maka kalau komoditi padi, bawang, tomat, kol dan sebagainya, mungkin itu adalah kebutuhan real masyarakat Aceh. Itu kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsikan oleh masyarakat. Maka kalau kita main di sektor ini, saya rasa kita tidak ada persoalan dengan pandemi. Maka kita ajak masyarakat, ayo tanam bawang, ayo kita kompanyi bawang. Ini rencana bawang kita ini nggak kita jual hari ini. Nah, ini kita lakukan untuk menjadi bibit F2. Rencana Bapak, Sawang Tebe ini menjadi komoditi bawang yang terbesar setelah Brebes. Ini menjadi Brebes kedua kita lakukan. Amin. Semoga sukses ya pastinya. Pak, untuk lokasi secara keseluruhan luasnya ada berapa nih Pak? Kalau luas lahan percondohan yang kita lakukan lebih kurang sekitar 2 hektar. Sedangkan 1 hektar ini dalam minggu depan kita coba tanam terus. Baik, ini mohon maaf Pak Amiruddin, itu kan juga ada masih lahan yang belum digarap ya? Iya. Ini dalam proses BRA atau memang dia proses akan ditanam kembali dan ini lagi proses media tanah. Oke. Nah, ini kita lakukan media tanah, kita berikan pemupukan dasar, pupuk kandang, dan semua paret-paret yang udah pengalaman kayak gini agak dangkal, kita coba dalamin lagi paret supaya di saat waktu hujan kita nggak banjir. Maka kita lakukan terus media tanah sesuai keinginan kita bagaimana SOP kita ini betul-betul berjalan. Nah, ini. Rencana nanti ke depan juga akan ditanami bawang atau mau coba beralih dengan kol mungkin? Tomat? Ya. Nah, ini kita juga memecahkan mitos lagi bahwa kol harus dataran tinggi. Yang hari ini dibilang. Misalnya harus daerah dingin, kayak Brastagi dan sebagainya. Nah, ini coba kita pecahkan satu lagi. Bunga kol dan kol. Dan hari ini sudah kita bicarakan dengan teknisi kita, coba cari bibit kol yang dataran rendah.
Karena didukung oleh teknologi yang hari ini IPB Bogor, mereka sudah menciptakan yang namanya bibit kol daratan rendah. Nah, kita coba di Aceh Barat. Kalau seandainya ini berhasil di Aceh Barat kita tanam, baru kita ajak warga KW16 khususnya umumnya Aceh Barat, ada nanti terintegritas antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. Misal kecamatan ini tanam bawang, kecamatan lain kita tanam kol, kecamatan lain kita tanam tomat, kecamatan lain cabai. Kita buat terintegritas sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai kita suruh masyarakat, artinya ini tanam bawang semua. Kemana hasil bawang yang kita bawa nanti, kemana harus kita bawa. Artinya terintegritas kebutuhan. Nanti Aceh kita lihat, kita survei. Banda Aceh butuh berapa bawang? Butuh berapa cabai? Butuh berapa kol? Nah, ini kita survei nanti. Baik nih, rekan Puja TV, kalau kita lihat suasananya juga udah sangat syahdu sekali dia. Udaranya juga dingin nih Pak. Kembali lagi tadi ke mitos Pak, saya masih penasaran mengapa di Aceh Barat yang katanya mitos ini nggak bisa ditumbuhi ditanam bawang begitu. Apakah ini juga ada pengaruh dengan kondisi tekstur tanah, udara, cuaca dan segala macam Pak? Ini udah kita coba bahwa tanah kita udah kita lab, udah kita ukur pH, kita bekerja sama dengan SMK Pertanian di Parangsekabu kemarin. Bahwa kita turunkan tim lab tanah kemarin. Untuk riset? Riset. Bagaimana struktur tanah kita. Ternyata sesuai. Bagaimana keinginan bawang. Hasil tesnya. Termasuk pH-nya, semua kita bawa ke lab. Jadi mudah-mudahan mitos itu terpatahkan ya Pak? Bisa terpatahkan. Bisa terpatahkan dan pada akhirnya para warga Melabuh, khususnya Aceh Barat gini ya, khususnya juga dari desa Sawang Tebe, juga sudah bisa menanam bawang di tempat yang lain, begitu ya Pak ya? Baik, ini makin seru sekali, tapi kami akan segera kembali, tetap jangan kemana-mana, hanya di Sawanangro. Ya, saya rasa ini merupakan sebuah jebolan baru ya, atau inovasi baru. Karena untuk wilayah kita di Aceh Barat ini ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwasannya untuk tanaman bawang sendiri itu susah dikembangbiakkan atau dibudidayakan. Namun hari ini kita telah coba cari cara atau memodifikasi mulai dari lingkungan sampai dengan media, dengan harapan bahwasannya bawang ini memang bisa terus dikembangkan dari 10 ton menuju 15 sampai dengan 20 ton per hektarnya. Saya sangat bersyukur hari ini ya, karena di bawah bimbingan Rumah Tani Amiruddin SD, yaitu vendornya sendiri itu adalah Bapak Amiruddin SD. Hari ini beliau telah memberikan sebuah pelayanan baru, di mana pelayanan-pelayanan tersebut berdampak kepada warga sendiri. Jadi artinya di sini kehadiran Rumah Tani Amiruddin SD memberikan sebuah peluang baru bagi masyarakat tani khususnya, agar nanti ke depan mereka tidak hanya terfokus pada satu komoditi, sehingga kita bisa membudidayakan berbagai macam komoditi lainnya. Jadi Pak Amiruddin, ini kan Anda juga disibukkan dengan tadi yang di tambak udang, kemudian sekarang di bawang, dan nanti juga akan ada lokasi ketiga ya Pak ya. Bagaimana Anda bisa mengatur waktu, membagi waktu dari sana kemari? Ini kan jauh juga nih Pak jaraknya nih. Kita hari ini kan kita punya tim, yang namanya punya direktur operasional masing-masing yang kita lakukan. Kalau bawang kita punya Pak Jul sebagai direktur operasional. Kalau ditambah ada direktur operasional juga. Kalau di John Deere ada direktur operasional juga. Jadi Anda tugasnya hanya memantau saja. Tugas Bapak cuma memantau aja, apa ada kendala kita mapping di Gedung Putih itu. Keren. Gedung Putih sebutannya. Gedung Putih ini apa sih kalau boleh tahu Pak? Gedung Putih kita terintegrasi dengan gedung Washington Amerika Serikat itu. Maka sengaja kita set dari konsultan dari Bandung coba buat semi Gedung Putih. Semi Gedung Putih ini adalah juga tempat kediaman dari Pak Amiruddin, begitu? Betul. Wow, ini saya penasaran, saya belum pernah ke sana nih ya. Oke, nanti ikuti saja pokoknya bagaimana perjalanan kita dari awal sampai nanti akhir, dan seperti apa Gedung Putih disebutkan oleh Bapak Amiruddin ini. Pak Amiruddin, tadi juga udah kita ngomongin soal pekerja harian, tadi juga kita sempat nanya ya Pak ya, berapa sih penghasilan yang mereka dapatkan untuk perharinya? Bapak juga menjawab bahwasanya ini penghasilannya di atas rata-rata ya Pak ya. 100.000 bahkan juga bisa lebih, insya Allah begitu. Nah, untuk dampak pandeminya sendiri ini berpengaruh nggak sih sama para pekerja ini?
Ya, memang karena sangat pengaruh, maka kita buatlah komoditi-komoditi kayak bawang. Ya. Minimal bisa kita rekrut masyarakat kampung yang nggak ada kegiatan, kita lakukan dengan adanya ada kegiatan. Ada kegiatan jadinya. Oke. Karena juga kita melihat banyak yang di PHK. Iya. Jadi dengan adanya lahan seperti ini bisa digarap kembali. Bisa digarap kembali. Oke. Pak, ngobrol, ini untuk 1 meternya saja bisa menghasilkan berapa kilogram nih Pak? Tadi udah dites sama tim teknisi kita, dalam per meter ini bisa hasil 5,5 kilogram. 5,5 kilogram. Oke, baik. Akhirnya pada hasil panen ini dikemanakan? Dibagikan ke masyarakat, dijual atau dikirim ke luar daerah, Pak? Ini rencana panen perdana ini kita coba membuat F2 bibit untuk kita kembangkan di Desa Sawang Tebay dulu. Jadi kita berikan kepada petani Sawang Tebay, kita berikan bibit dalam 2 rantai. Termasuk dengan bajak kita lakukan, bibit kita kasih, hasil panen untuk mereka, tapi mereka akan mengembalikan bibit kita. Ya. Nah, Sistemnya bagi hasil. bagi hasil. Seperti itu, Pak. Enggak, bukan bagi hasil, bahkan hasil keuntungan mereka yang ngambil, murni untuk mereka. Oke. Tapi bibit kita kasih misalnya 200 kg, itu dikembalikan lagi. Nanti kita bisa memberdayakan teman-teman lain kita, kaum-kaum milenial yang mau, yang nggak ada kegiatan, yang duduk di warung kopi di Melabu, kita ajak. Ya. Nanti kita sewa tanah, misal tanah masyarakat Sawang Tebay ini ada 10 peta. Ya. Kita kasih 2 peta, kan masih ada 8 peta lagi yang nggak digarap. Yang kita ajak kaum-kaum milenial yang ada di Melabu, ayo yang mau berbudidaya bawang merah. Bawang merah. Apa sih membedakan bawang merah yang Bapak tanam ini dengan bawang merah yang ada di pasaran? Mungkin dari harganya, dari rasanya, aromanya, dan segala macam, Pak. Kalau bawang merah itu hampirnya sama rasanya. Tapi bedanya yang di sini, yang kita tanam ini dengan yang di Brebes. Kalau Brebes hasilnya 8 sampai 12. Tapi kalau kita di sini bisa tumbuh 8 sampai 23. 23. Satu umbian. Satu umbian. Nah. Jadi sekali tarikan nih rekan Puja TV ya, sekali tarikan kalau biasanya normanya hanya mendapatkan 8 sampai 12. Sampai 12. Kalau punya Bapak Merun ini bisa sampai 23. 23 butir bawang. Oke, baik. Kalau dari aromanya sendiri dan juga rasa sama. Sama. Ini jenis apa sih Pak bawangnya? Ini jenis ngajuk. Ngajuk. Memang nama bawang varietas bawang. Oke, jadi rekan juga kalau ke pasar nanti tinggal cari aja bawang merah ngajuk. Ngajuk. Gitu ya. Sudah pasti dijamin rasanya juga. Iya. Keren. Nah. Oke, nah baik. Kita juga udah ngeliat nih. Tadi juga ada yang sudah ditimbang ya Pak ya. Ada yang lagi sedang dipanen oleh para pekerja harian juga tetap. Di depan saya nih saya pengen coba ya narik. Yang mana nih Pak? Kalau boleh saya tarik Pak? Ya ini terus. Yang ini ya Pak ya. Saya tes nih. Saya cuma pengen membuktikan apakah yang dikatakan oleh Bapak Merun ini benar adanya tentang satu umbian ini bisa sampai 23 butir bawang merah ya. Saya coba. Boleh nanti rekan Puja silahkan melihat secara dekat dan saya akan zoom. Oke, ini Pak ya. Nah ini punya dia semua nih. Nah oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pas. Serius nih ya, serius. Saya nggak bohong. Ini hasil nyata kita lihat. Hasilnya nyata kita lihat, bahwasanya juga cukup menjanjikan sekali kalau untuk yang ingin menjadi pengusaha bawang merah yang pastinya ya. Yeay, saya panen nih. Saya kayak lagi berasa kuliah 6 SKS nih Pak. Ya, karena saya juga teknik pertanian nih. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak asing lagi untuk anak-anak pertanian dan juga kaum milenial muda yang ada di Aceh, khususnya juga untuk di Aceh Barat nih Pak ya. Oke Pak, dari semua perjuangan yang sudah Bapak raih lah seperti ini, apa sih dukungan dari keluarga? Apakah juga Bapak mendapatkan dukungan dari pemerintah? Mungkin seperti memberikan modal ataupun memberikan sumbangsih lah begitu dari pemerintah Aceh Barat. Ya, kita hari ini yang pertama kan dukungan keluarga dulu. Keluarga saya sangat mendukung apa yang saya lakukan. Artinya bagaimana hidup kita bisa menerangi orang lain. Ini hidup kita harus bisa memberikan penerangan bagi masyarakat yang lainnya. Sedangkan untuk pemerintah cuma ada dukungannya dari PPL kecamatan sangat mensupport kita. Bahkan alat-alat yang pemecah tanah yang belum kita miliki ini diberikan oleh dinas
untuk kita pakai terus. Mereka sangat mensupport program Pak Amiruddin dengan keberadaan Rumah Tani Amiruddin. Ya, Rumah Tani Amiruddin ST. Iya, begitu ST. ya? Baik. Sedangkan yang lain, Aha. dorongan yang lain adalah dari akademisi, dari Fakultas UTU. Karena pernah kita panggil ahli-ahli semua, kita pecahkan bagaimana kita pecahkan Aceh Barat, bagaimana harus mandiri. Dari pemikiran-pemikiran mereka, kita coba duduk diskusi, tiap malam kami diskusi. Apa komoditi apa yang harus kita lakukan di Aceh Barat. Salah satu padi, bawang, peternakan itu memang ide kita sendiri. Kalau Parame ide kita sendiri, tapi Fakultas itu juga mendorong juga Pak Amir bagaimana budidaya itu harus lebih banyak lagi kita ajarin masyarakat di Aceh Barat. Oke. Nah, peluang apa sih yang bisa kita lihat Pak untuk kedepannya, kembali lagi sih ke kaum milenial nih Pak, yang paling mereka terkena sekali imbas dari pandemi ini, yang mungkin juga sempat bekerja di perusahaan swasta, memang harus di PHK gitu kan. Tapi yang paradigma mereka ini harus kita rubah. Yang katanya petani ini penghasilannya rendah, petani ini yang dianggap kaum yang ya begitulah sepertinya ya. Mohon maaf ya. Nah, bagaimana mungkin ada saran khusus dari Pak Amiruddin terhadap ya paradigma yang seperti itulah Pak? Kadang-kadang Pak Amir sering juga berdiskusi dengan adik-adik yang kaum milenial, bahkan ada juga ALC kemarin yang dilakukan di Aceh Barat. Salah satu pemateri Pak Amir, teman-teman lain. Artinya bahwa kita memberikan peluang-peluang kerja sama kaum milenial. Ya. Tapi terserah sama dia mau ikut atau tidak. Tapi ada sebagian kaum milenial sudah ikut Pak Amiruddin, cuma sebagian. Artinya saya bilang, kalau nggak ada tanah kita sediakan, nggak ada bibit kita sediakan. Yang penting mau bekerja dulu. Mau aja, oke. Karena alasan mereka hari ini nggak ada modal. Terus itu yang dibicarakan nggak ada modal. Saya bilang dalam berbisnis hari ini bagaimana harus ada keberanian dulu. Tanpa ada keberanian nggak mungkin jadi usaha itu nggak mungkin terjadi. Iya. Walaupun dia banyak duit, kalau dia nggak berani nggak mungkin terjadi. Inilah yang kita dorong terus, mindset. Nggak ada modal nggak bisa usaha, nggak modal nggak bisa. Itu yang kita dorong terus pada kaum milenial di Aceh Barat. Selalu saja yang kita dengar adalah coba aja ada modal, saya bisa buka usaha. Nah, sebenarnya stigma yang seperti itu udah salah ya Pak ya? Ya, mitos juga itu. Mitos juga. Kita patahkan semua mitos yang ada di sini ya. Oke, Pak Amir juga ini mendapatkan banyak sekali penghargaan ya Pak ya. Iya. Kita akan cek dan recheck untuk menghargai sendiri nanti ya, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Saung Nanggro bersama Bapak Amiruddin ST.